Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Fatmawidya Saraswati dengan NIM 241509178 dari kelas 2 IKI. Dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kehidupan setelah kematian. Pertama kita perlu ketahui apa yang terjadi setelah kita mengalami kematian. Nah, dari gambar yang di sebelah kiri, di sana terdapat simbol-simbol seperti bintang, persegi, dan bulat, yang dimana untuk simbol bulat atau lingkaran, seperti yang dicontoh adalah tubuh fisik. Nah, tubuh fisik setelah kematian, tubuh fisik tetap di bumi. Dia tetap di bumi. Kemudian untuk simbol kotak, merupakan energi yang dilepaskan kembali ke alam semesta. Jadi contohnya adalah tubuh vital, dan yang berlogo bintang adalah tubuh-tubuh yang membentuk tubuh halus. Nah, jadi contohnya seperti gambar di kanan, di mana di sini jiwa, tubuh mental, tubuh kasual atau intelek, dan tubuh supracausal atau ego halus saja yang menjadi tubuh halus. Dan ini adalah bagaimana manusia terlihat setelah ia meninggal, yaitu setelah dia meninggalkan tubuh fisiknya. Jadi selain itu semua, tubuh fisik tetap tertinggal di bumi. Nah, jadi menurut agama Hindu ada 14 tingkat eksistensi di alam semesta. Bisa dilihat di gambar, semakin ke bawah, semakin hitam, maka penderitaan yang dialami semakin buruk, semakin sengsara, dan semakin naik, semakin berwarna kuning, maka ia akan semakin bahagia. Di sini ada 7 tingkat alam eksistensi positif, yaitu yang dari bumi ke atas. Ini ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan perbuatan baik dan menjalani latihan spiritual dengan niat yang murni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi latihan spiritual ini juga disebut sebagai jalan positif yang bertujuan untuk mencapai kesadaran sejati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan sepenuhnya. Nah, dalam urutan ini, alam bumi merupakan satu-satunya alam fisik sekaligus tingkat pertama dari alam eksistensi positif. Nah, yang kedua ada 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka yang kita bisa lihat dari sampai ke bawah semakin hitam. Nah, ini terdiri dari 7 tingkatan juga dan dihuni oleh tubuh rohani yang melakukan kejahatan atau mengikuti jalan spiritual yang menyimpang. Jalan negatif ini berfokus pada pencarian kekuatan spiritual atau supranatural yang tujuannya jahat atau egois. Tubuh rohani yang masuk ke salah satu tingkatan neraka ini akan menjadi hantu akibat dari niat dan perbuatan negatif mereka selama hidup. Dan ini ada beberapa tingkat surga dan ke atas di alam semesta. Di sini ada yang pertama tingkatan alam Satyalok dengan tingkat spiritual 90%, Tapolok 80%, Janalok 70%, Maharlok 60%, surga atas 50%, surga bawah 40%, Nether atau Buarlok 25%, dan bumi 20%. Dan di sini bisa dibedakan berdasarkan tipe orangnya. Untuk orang yang paham hampir segalanya masuk ke Satyalok, yang sangat berpemahaman ke Tapolok, lebih berpemahaman Janalok, dan seterusnya sampai rata-rata di bumi. Dan juga ada emosi dominan yang terdapat dalam setiap tingkatan alam eksistensi.
yang bisa kita lihat di tabel. Jadi setelah kematian, roh yang belum mencapai tingkatan Maharlok harus berinkarnasi kembali ke alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, hubungan memberi dan menerima. Namun jika seseorang mencapai tingkatan Maharlok atau Janalok karena tingginya kesadaran spiritual, maka ia tidak perlu berinkarnasi lagi karena sisa karmanya bisa diselesaikan di alam tersebut. Namun meski begitu, roh-roh ini bisa memilih untuk lahir kembali atas kehendaknya sendiri atau tidak. Nah, dalam kondisi tertentu, bahkan orang yang tingkat spiritualnya masih di bawah 60% dapat mencapai Maharlok, asalkan mereka memiliki potensi besar untuk pertumbuhan spiritual. Potensi ini ditentukan oleh 5 faktor. Ada emosi spiritual, ego yang rendah, keinginan kuat untuk berkembang secara spiritual, latihan spiritual yang teratur, serta tidak terpengaruh oleh energi negatif. Pengaruh atau kerasukan energi negatif di sini sangat menghambat pertumbuhan spiritual, karena dapat mencegah roh, bahkan dapat mencegah roh yang tingkat spiritual 60% untuk memasuki alam eksistensi positif. Nah, jadi kenapa sih alam eksistensi bumi itu sangat penting? Karena bumi merupakan satu-satunya tempat di mana pertumbuhan spiritual bisa terjadi dengan cepat dan pelunasan karma dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, dengan adanya tubuh fisik, manusia dapat aktif melakukan latihan spiritual dan mengurangi komponen non-fisik utama yang sudah dilakukan di alam lain. Nah, untuk di surga di sini cenderung terjebak dalam kenikmatan tanpa akhir sehingga kehilangan dorongan untuk berkembang. Sementara di neraka, penderitaan dan tekanan dari entitas negatif ini sangat kuat sehingga untuk latihan spiritual hampir mustahil untuk dilakukan. Dan tadi kita bahas tentang tingkatan-tingkatan di surga, tapi di sini juga ada tingkatan neraka. Yang pertama dari tubuh dominan hingga ke bawah, dan juga proporsi dari komponen satuannya seperti apa, ini juga terdapat di tabel. Yang bisa kita lihat semakin kecil proporsi dari komponen satwa, di mana satwa adalah perbuatan baik, maka dia akan jatuh ke alam eksistensi neraka yang juga semakin besar, semakin ke bawah, bahkan paling ujung adalah ke-7. Tingkatan alam eksistensi seseorang itu ditentukan oleh sifat dasarnya. Jadi ada 3, ada satwa, raja, dan tama. Satwa artinya berbuat baik, raja nafsu, dan juga tama kemalasan. Nah, karena itu tubuh halus yang tingkatan alam yang lebih rendah, mereka tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi, baik di alam positif maupun di neraka. Nah, misalnya roh dari neraka tingkat pertama dan kedua tidak bisa masuk ke tingkatan neraka yang lebih dalam. Hal ini mirip seperti orang yang tinggal di dataran rendah dan kesulitan bernapas di dataran tinggi. Sementara mereka yang terbiasa di dataran tinggi tidak kesulitan berada di tempat yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Nah, saat kematian, tubuh halus terdorong menjauh dari bumi oleh energi vital. Dan arah tujuannya ditentukan oleh berat tubuh halus itu sendiri yang dipengaruhi oleh dominasi komponen halus tama, yaitu ketidaktahuan dan kemalasan. Semakin tinggi kandungan raja tama, maka semakin rendah tingkatan alam eksistensi yang dicapai. Dan semakin tinggi satuannya, maka
dia akan mencapai eksistensi yang sesuai dengan proporsi dari satuannya. Nah, untuk penurunan tama ini hanya bisa dicapai melalui latihan spiritual yang rutin dan mendalam, bukan sekedar motivasi atau sikap baik sementara. Nah, keadaan mental juga sangat penting sesaat sebelum kematian. Kenapa? Karena saat menjelang ajal, ini sangat mempengaruhi perjalanan tubuh halus. Nah, ketika seseorang tulus melaksanakan latihan spiritual, kemudian seperti mengingat nama Tuhan saat kematian, hal ini membuat tubuh halus menjadi lebih ringan, sehingga menciptakan tingkatan alam eksistensi yang lebih baik dibandingkan tanpa chanting atau zikir. Nah, jika seseorang mengucap dan merepetisikan nama Tuhan, serta berserah kepada kehendak Tuhan, ia akan mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah kematian. Nah, dalam keadaan berserah ini justru orang tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk meningkatkan egonya. Kesejahteraannya setelah kematian akan ditangani oleh pembimbing spiritual yang telah berevolusi. Nah, siapa saja yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Yaitu orang-orang yang tujuan dari hidup di bumi itu melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau dosa. Dan itulah mengapa eksistensi neraka mana yang dituju setelah kematian itu tergantung dengan perbuatan-perbuatan tercela yang telah ia lakukan di bumi. Namun di sini ada dua jenis kematian. Ada kematian akhir yang tak terhindarkan dan ada kematian yang mungkin terjadi, di mana seseorang bisa diselamatkan oleh pahala atau kebaikannya. Misalnya bunuh diri, meskipun sering didorong oleh tekanan emosional atau gangguan mental, namun tetap merupakan tindakan yang disengaja dan ini mengakibatkan dosa. Bunuh diri sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertumbuh secara spiritual, dan karena itu tingkat dosa yang bervariasi juga tergantung pada kondisi dan alasan di balik tindakan tersebut. Namun secara umum, tubuh halus orang yang bunuh diri itu biasanya akan pergi ke Bufarlok, tetapi jika dosa sepanjang hidupnya itu berat, mereka bisa menuju tingkat neraka yang lebih rendah. Jadi di sini ada 3 poin mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Yang pertama, jeda waktu antara 2 reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, tubuh halus yang tinggal di surga atau alam eksistensi neter untuk mengalami akibat dari pahala dan dosa-dosanya. Kemudian ada juga karena reinkarnasi itu ditunda sampai keadaan bumi tepat untuk menyelesaikan karma dari kelahiran sebelumnya, sesuai dengan hukum karma. Dan yang ketiga, karena ada beberapa kasus regresi kehidupan masa lalu, di mana seseorang mungkin tidak mengingat reinkarnasi tertentu karena prosesnya berjalan sangat lancar dan singkat. Namun jika tubuh halus telah diturunkan ke tingkatan neraka yang lebih dalam, maka jeda waktu reinkarnasi bisa mencapai bahkan ribuan tahun, bergantung juga pada hukumannya. Oke, jadi kesimpulannya, tingkatan alam eksistensi yang akan kita tempati setelah kematian itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjalani hidup di bumi ini. Nah, khususnya seberapa banyak kita melakukan latihan spiritual dan mengurangi sifat negatif. Nah, karena itu hanya dengan usaha spiritual yang konsisten dan kebaikan yang luar biasa, kita bisa mencapai alam yang lebih tinggi dan terhindar dari penderitaan.
Dan juga sebaliknya, jika kita jatuh ke alam yang lebih rendah, kita harus menanggung penderitaan berat selama berabad-abad sebelum mendapat kesempatan reinkarnasi kembali. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan Parmesan. Om Santi 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 Om.